Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas PR dulu, walaupun barangkali nanti karena keterbatasan kita dalam video tidak akan saya bahas semua. Yang sekiranya nanti sudah ada atau sudah mirip itu tidak perlu saya bahas, sehingga nanti yang belum pernah ada dulu yang kita bahas. Baik, kita lihat kemarin contohnya soal yang pertama, yaitu buktikan sebuah contoh ideal kanan yang bukan ideal kiri dan sebaliknya. Ini saya ambil satu aja, jadi nanti anggaplah kita mengambil itu adalah yang kemarin itu berikan sebuah contoh ideal kanan tetapi bukan ideal kiri. Saya ambil yang itu aja. Misalkan bentuknya seperti ini. Soalnya saya tulis dulu. Bentar. Berikan contoh ideal kanan tetapi bukan ideal kiri. Baik, saya ambil contoh misalkan, nah ini masih kita kerjakan dulu barangkali. Nah, seperti ini. Contohnya seperti apa? Jadi misalkan saya jawabnya seperti ini dulu. Jawab. Misalkan diberikan saya ambil R begitu, R di mana R itu adalah matriks dengan anggotanya A, B, C, D. A, B, C, D anggota bilangan real, dan misalkan saya ambil P. P itu adalah matriks X, Y, 0, 0 di mana XY adalah anggota bilangan real juga. Kita akan membuktikan, akan dibuktikan kan P adalah ideal kanan tetapi bukan ideal kiri. Ini contohnya. Nah, kemarin kalau mau membuktikan ideal gimana ya? Kan ada syaratnya, kemarin ada 5 syarat ya. Tetapi sebenarnya itu setelah saya cek cukup membuktikan 4 syarat. Yang penjumlahan tidak perlu, langsung pengurangan boleh. Jadi nanti di sini kita hanya cukup membuktikan praktis ada 4 aja biar agak cepat begitu. Untuk selanjutnya nanti kalian juga untuk ideal, untuk penjumlahan itu tidak perlu langsung pengurangan, tidak apa-apa, pengurangan dan perkalian aja begitu ya. Karena kalau tertutup pada pengurangan pasti dia tertutup pada operasi penjumlahan. Setelah saya lihat contohnya Pak Muniri juga seperti itu ya. Jadi kita membuktikan contoh yang bukti yang pertama ini apa, P itu adalah subset dari R ya. Untuk setiap misalkan untuk setiap A sama dengan untuk setiap A anggota dulu, untuk setiap A anggotanya P dengan A nya itu adalah X, Y, 0, 0 di mana X, Y anggotanya R, maka A itu kan pasti anggotanya R besar saja. Ini jangan anggota R kali ya, biar tidak jumbuh dengan anggota bilangan real. Ini saya ganti ini aja.
saya ganti apa ya, D aja ya, D. Nah, D itu adalah matrik ordo 2 kali 2 dengan anggotanya anggota bilangan real, sehingga kalau saya ambil untuk setiap A anggota P ya, A-nya itu adalah dengan matrik XY00 di mana XY anggota bilangan real, maka A itu juga pasti anggotanya D, iya kan? Kenapa kok anggotanya D? Karena kan 0, 0 kan juga anggota bilangan real. Jadi kita dari sini bisa menyimpulkan bahwa P itu adalah subset dari R itu, ya kan? Jadi untuk setiap A anggota P, berapapun nilainya A yang anggotanya P, pasti A itu juga anggotanya D. Jadi P itu adalah subset dari, bukan R ini saya ganti D ya, biar R-nya tidak jumlah dengan bilangan real. D itu adalah saya ambil di situ matrik ordo 2 kali 2 dengan anggotanya bilangan real begitu. Ini kan hanya ambil contoh, terserah kita pemisalannya. Baik, untuk yang B apa aja? B itu adalah P tidak atau bukan anggota himpunan kosong. Jadi kita pilih misalkan A nya saya ambil 1, 3, 0, 0, boleh kan? Ya, semua anggota bilangan real maka A itu adalah anggotanya P, ya kan? Saya ambil A ini 1, 3, jadi 1, 3, 0, 0, jadi P bukan anggota himpunan kosong. Oke, syarat yang kedua sudah terpenuhi. Syarat yang ketiga apa? Nah, ini yang saya maksudkan. Syarat ketiga untuk penjumlahan tidak perlu langsung pengurangan aja. Berarti ambil sebarang boleh, untuk setiap juga boleh. Untuk setiap A, B misalkan anggota P ya, dengan kita ambil A nya itu misalkan bentuknya seperti ini, X1 X Y00 ya, dengan X, Y nya anggota bilangan real. Kemudian saya ambil B nya itu adalah ZW, ini adalah 00, dimana Z W itu adalah anggota bilangan real juga. Maka kita membuktikan yang sekali lagi yang penjumlahan tidak perlu langsung ke pengurangan, maka kita peroleh A dikurangi B, berarti jadinya gimana ya? Tadi X Y00 dikurangi ZW00, ZW00. Nah, berarti pada kasus ini X dikurangi Z, yang satunya Y dikurangi W, ya kan? 0 dikurangi 00, 0 dikurangi 00. Nah, pertanyaannya kan X anggota bilangan real, Z anggota bilangan real, berarti dimana X, Z anggota bilangan real dan Z dikurangi W juga anggota bilangan real. Jadi pada kasus ini A dikurangi B itu adalah anggotanya apa? Anggotanya P, ya kan? Baik, sekarang untuk syarat yang keempat ya, kita lihat syarat yang keempat. Tadi kan dia kanan tetapi bukan kiri kan, gitu ya. Baik, untuk yang D ambil sebarang atau untuk setiap boleh. Ambil sebarang tadi A anggotanya P ya tadi, dan misalkan tadi D bukan D ya, bagiannya ada anggotanya D, misalkan saya ambil
apa namanya, S begitu ya. S anggotanya D dengan A itu bentuknya X, Y, 00, dan S, karena S itu anggotanya D, tadi bentuknya apa aja? Lihat, S nya bentuknya anggota bilangan real kan, seluruhnya anggota bilangan real. Jadi pada sini A, B, C, D. Nah, A, B, C, D, anggaplah saya ambil gitu. Maka karena ini kita membutuhkan ideal kanan, maka S nya ada di kanan. A kali S jadinya apa? Kita lihat, X, Y, 0, 0 dikali A, B, C, D. X kali A berarti A, X kali A, X A. Z kali C berarti ditambah YC, ya kan? Kemudian yang kolom 2 baris pertama berarti X dikali B berarti XB ditambah YD. Oke. 0 dikali A ditambah 0 kali C berarti 0, 0 kali B dikali 0 kali D berarti 0. Nah, pada kasus ini kalau X, Y, tadi kan X, Y, A, B, C, D anggota bilangan real, maka perjumlahannya pasti juga anggota real kan, perkalian dan penjumlahannya XA ditambah YC itu pasti anggota bilangan real, dan juga XB ditambah YD pasti anggota bilangan real. Nah, bentuk seperti ini berarti kan A dikali S itu anggotanya apa? Anggotanya apa tadi? Nah, berarti kan anggotanya P saja, karena bentuknya kan mirip pada P ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa P itu adalah ideal kanan. Ini yang pertama. Ini anggaplah poin pertama, kita membuktikan ideal kanan. Kita cek apakah dia ideal kiri, begitu ya. Kita cek dulu apakah dia ideal kiri. Ini anggaplah diburam, kan ngerjakannya kalau S kali A diburam dulu. Oke, benar. Kan tadi kita punya A, B, C, D, X, Y, 0, 0. Jadinya apa ini? A dikali X berarti AX. A dikali Y, kan A kali X ditambah B kali 0, 0 saja. B dikali 0 nya berarti nggak perlu ditulis 0 nya. A dikali Y, ya, A dikali Y, AY ditambah B kali 0, ini kali ini berarti kan 0, berarti AY. Berarti C kali X, CX ditambah D kali 0 berarti 0, berarti CX. C kali Y, ya, C dikali Y berarti CY, kemudian D kali 0 berarti ya 0, berarti CY. Nah, ini pertanyaannya apakah anggota matriks P kira-kira? Bukan kan? Kenapa? Karena kan yang di bawah di sini bukan 0. C, ya kalau kita kan belum ada keterangannya C-nya harus 0 toh. D-nya hanya anggota bilangan real. Ya, X-nya belum tentu 0, hanya anggota bilangan real saja. Jadi boleh A, B, C, D itu adalah bisa jadi 0 kalau A, B atau C-nya itu bisa jadi 0. Tapi kan di sini nggak ada keterangan, maka nanti ini kita ini anggaplah diburam aja. Apakah ini anggota bilangan anggota matriks D? Anggota matriks P ini bukan. Makanya kita pilih. Ini yang pentingnya contoh kontra.
ya, tidak boleh hanya seperti ini, pilih atau ambil gitu ya. Pilih, misalkan saya ambil A nya itu adalah 1 2 0 0. Oh gini aja, saya pilih, bentar, kurang keterangan. Pilih A itu anggotanya P dan S anggotanya B dengan A nya saya ambil contoh secara langsung ya. Matrik A nya 1 2 0 0. Kemudian untuk S nya itu misalkan saya ambil 1 1 1 1 biar gampang. Oh, 1 1 lah. 1 1 ini misalkan. Ini kan juga anggota D toh, bilangan real kan. Kita coba apakah dia matrik kiri. Matrik kiri itu posisinya yang ringnya di kiri, S nya. Berarti S dikali A sama dengan S nya 1 1 1 2 dikali dengan 1 2 0 0. Kita cek 1 dikali 1 1 1 dikali 0 0 berarti 1 1 dikali 2 2 1 dikali 0 0 berarti 2 1 dikali 1 1 2 kali 0 0 berarti 1 1 dikali 2 2 dikali 0 0 berarti 2. Nah ternyata ini kan bentuknya bukan anggotanya P. Jadi P adalah matrik P adalah ideal kanan tetapi bukan ideal kiri. Ideal kanan tetapi bukan ideal kiri. Baik, itu untuk pembahasan contoh pertama. Untuk contoh yang kedua, yang kanan tapi bukan kiri tetapi bukan kanan, silahkan dicari sendiri. Untuk yang selanjutnya nomor 2, buktikan bahwa interseksi sebarang koleksi hingga atau tak hingga dari ideal dari ring R merupakan ideal dari ring R. Ini pengerjaannya mirip kayak yang di buku, saya lihat halaman, walaupun tidak persis tapi tidak perlu saya bahas. Kenapa? Karena mirip. Contoh teorema 7.10, silahkan dibuka di bukunya 205 kalau bukunya mirip kayak punya saya. Tetapi bedanya kalau di situ kan irisan dua ideal merupakan ideal juga. Kalau di sini itu karena koleksi bukan hanya dua ideal, jadi ambil nanti idealnya irisannya banyak begitu. Tapi secara konsep itu sama ya, secara konsep sama. Ngerjakannya mirip kayak 7.10 ya, tidak perlu saya bahas semua PR-nya karena saya ambil kalian ada yang mirip, bedanya hanya kalau di situ dua ideal, kalau di sini nanti lebih dari dua ideal ya yang diiriskan begitu. Baik, nanti untuk yang kedua next tidak perlu kita bahas. Sekarang untuk yang nomor berapa lagi? Nomor 5 ya, kita bahas nomor 5. Baik, untuk selanjutnya yang nomor 5, jika I dan J itu adalah ideal dari ring R ya, dan I plus J itu bentuknya seperti itu. Jadi I itu adalah penjumlahan, I plus J itu adalah penjumlahan dari ring ideal I sama ideal R, dimana bentuknya adalah X plus Y. X itu anggota I ya, dan Y itu adalah anggota J. Maka buktikan I plus J itu juga ideal dari R. Kita coba jawab begitu. Sebentar, ada kendala teknis. Oke. Nah, baik, kalau membuktikan seperti ini kita buktikan sesuai mirip kayak yang di syaratnya begitu ya. Jawab.
Yang pertama, kita akan membutuhkan yang A aja. A, ya, I plus J itu adalah subset dari ring R, ya. Baik, kalau menemukan bentuk seperti ini, berarti maknanya apa? Tinggal tulis aja, misalkan untuk setiap A kecil anggotanya I plus J dengan A-nya misalkan dengan A sama dengan X1 ditambah Y1, di mana X1 anggotanya I dan Y1 anggotanya J, maka kan A itu pasti anggotanya R ya. Kenapa? Karena kan A itu ring toh ya. Karena kalau ideal itu kan pasti ring. Ya, jadi kalau tidak ring pasti bukan ideal, karena A itu anggota I plus J. Ya, I plus J itu ring, maka A secara otomatis pasti anggotanya R. Kalau I plus J itu karena ideal adalah ideal, ya, maka dia nanti pasti dia juga ring. Tidak mungkin dia tidak ring. Kalau membahas ideal pasti dia harus ring dulu, ya. Maka A itu adalah anggotanya R, ya. Jadi kita bisa mengatakan I plus J itu adalah subset dari R, begitu. Baik, untuk yang kedua kita membuktikan apa? Dia tidak kosong. Nah, I plus J itu adalah bukan himpunan kosong. Yang gampang itu karena untuk yang menunjukkan dia tidak kosong, kita ambil pasti I sama J itu punya identitas penjumlahan. Iya, ya, pilih 0 adalah anggota I dan juga 0 pasti anggotanya J, ya. I 0 juga anggotanya J, maka kita sesuaikan mirip dengan bentuk soalnya I plus J. 0 itu kan berarti bisa dirubah 0 plus 0 toh ya, 0 ditambah 0. Nah, ini berarti kan yang 0 tadi pilih 0 anggota I, 0 anggota J. 0 itu bisa diganti menjadi 0 plus 0. Ya, 0 di sini kan mirip dengan I plus J. Jadi ini pada kasus ini anggotanya I plus J. Karena kenapa? Bentuknya penjumlahan ini. Ya, pasti karena I itu adalah ideal dari R dan J itu ideal dari R, I sama J itu identitasnya sama dengan yang R, ring R. Ya, maka 0 pada kasus ini itu boleh saya rubah menjadi 0 ditambah 0, nggak merubah makna. Dan ini sesuai dengan bentuk I plus J. Jadi kita bisa mengatakan bahwa minimal ada satu anggota yaitu identitas penjumlahan. Jadi dia kan tidak kosong. Jadi I plus J itu adalah bukan himpunan kosong, gitu. Baik, untuk yang ke C, tertutup pada operasi apa? Pengurangan, ya. Ambil sebarang boleh, untuk setiap boleh. Ambil sebarang apa? Misalkan saya butuh, karena ada 2, ya, karena ada 2 unsur berarti saya butuh 2 unsur. Misalkan A, B itu anggota I plus J, ya, dengan kita tuliskan dengan A nya itu adalah X1 plus Y1 dan B itu adalah X2 plus Y2. Kita tulis sesuai dengan bentuk umum dari I plus J, di mana X1 anggotanya I dan Y1 anggotanya J, ya. Untuk yang kedua, X2 anggotanya I dan Y2 anggotanya J, ya. Nah, dari situ kita kurangkan, coba. Kalau karena sifat syarat yang pertama itu tertutup pada operasi pengurangan, yang syarat selain kosong dan subset, ya. Kita lihat kalau ini X1 ditambah Y1 dikurangi
X2 dikurangi ditambah Y2. Nah, berarti kira-kira hasilnya berapa kan gitu. Hasilnya apa? Nah, ini yang bisa dikerjakan ya yang sejenis. Ya, di sejenis berarti gimana? Jadinya X1 dikurangi X2 ditambah Y1 dikurangi Y2. Nah, ini kalau saya kurung kan mirip juga I plus J kan. X1 I dengan I, J dengan J. Y1 Y2. Tadi kita memisahkan X1 anggota I, X2 anggotanya I. Berarti mau tidak mau X1 dikurangi X2 itu pasti anggotanya I, iya kan? Karena pasti tertutup di I ya. X1 dikurangi X2 anggotanya I, dan Y1 dikurangi Y2 anggotanya J. Nah, sudah sesuai toh, mirip dengan definisi dari I plus J kan. A dikurangi B itu ternyata anggotanya I plus J. Kenapa? Karena bentuknya ini dengan yang ini kan bentuk penjumlahan toh. I, ini I-nya, ini J-nya ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa A dikurangi B itu adalah anggota dari I plus J gitu. Baik, ini untuk syarat yang ketiga sudah memenuhi. Syarat yang keempat sekarang ya, ambil sebarang tadi A itu saya punya tadi X1 plus Y1 dengan X1 anggotanya anggotanya I dan Y1 anggotanya J. Kemudian saya ambil R. Oh ya, ini gini aja, ambil sebarangnya itu jangan langsung ambil sebarang gini. Ambil sebarang A anggotanya I plus J sama R anggotanya R besar gitu misalkan. Nah, ini kan aja. Ambil sebarang A anggotanya I plus J sama, ini saya hapus saja dulu ya. Hanya penambahan R kecil, R anggotanya R ya, dengan kalau R nya tetap hanya A nya yang ini A sama dengan X1 ditambah Y1, dimana X1 anggotanya I dan Y1 anggotanya J. Maka kita punya, kalau ideal kanan berarti R nya ada di kanan, kalau ideal kiri ada di kiri. A kali R berarti ini pada kasus ini ideal kiri. A nya tadi adalah X1 ditambah Y1 dikali R, maka X1R ditambah Y1R. X1 ya anggotanya I, Y1 anggotanya I, X1 dikali R itu anggotanya R, maka pada kasus ini X1R pasti anggotanya I dan Y1R itu adalah anggotanya J. Ini untuk ideal kiri. Kemudian untuk yang ideal kanan, kalau yang atas ideal kanan karena R nya di bagian kanan. Untuk yang R nya di bagian kiri, berarti ideal kiri, berarti R kali X1 ditambah Y1 sama dengan R X1 ditambah R Y1. Maka kaliannya juga hasilnya antara unsur dengan ringnya, ideal dengan ringnya ya hasilnya sesuai dengan idealnya. Jadi Rx1 itu anggotanya I dan Ry2 anggotanya J. Nah, dari sini dari A sampai D, maka kita bisa mengatakan bahwa karena dia sudah terbukti sesuai syarat-syarat ideal, maka I plus J adalah ideal. Nah, itu PR-nya kita pembahasannya ya. Jadi barangkali ada beberapa yang salah bisa diperbaiki. Kalau yang mirip-mirip tidak perlu saya bahas begitu ya, karena nanti kita terbatas di video juga, kita masih ada materi selanjutnya begitu. Oke.